Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berita TKI Official. Kali ini saya akan membahas dana pemulihan ekonomi nasional untuk pekerja migran. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Beni Ramdhani bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pertemuan membahas program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Pada awal pembicaraan, Beni menghaturkan dan hormat setinggi-tingginya kepada Airlangga yang telah merevisi Peraturan Menko Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Menurut dia, apa yang dilakukan Airlangga berani dengan melakukan revisi pedoman pelaksanaan KUR bagi PMI dengan bunga yang saat ini 6% diberikan di tahap proses penempatan dan disalurkan langsung kepada PMI tanpa melalui lembaga leaders adalah sebuah kebijakan yang harus diapresiasi bersama. Kemudian, melalui perubahan kebijakan KUR terkait penyesuaian plafon KUR sesuai penempatan PMI dari maksimal Rp25 juta menjadi maksimal Rp100 juta dinilai memiliki keberpihakan dan kepedulian terhadap PMI. Kemudian perubahan plafon ini sangat luar biasa dari Rp25 juta ke Rp100 juta. Karena cost starter setiap negara ini berbeda. Jadi dengan adanya pilihan plafon tertinggi maka tidak hanya negara Asia namun Eropa yang rata-rata Rp50 juta kebutuhan modal kekejar. Mereka ini juga bisa terpenuhi dengan KUR PMI. Jelas Beni. Pemerintah tambah plafon KUR 2022 jadi Rp373 triliun. Suku bunga 6%. Selanjutnya, mengenai kartu prakerja di tahun-tahun 2020 sampai tahun 2021 ini sudah digunakan sebanyak 300.000 oleh PMI. Atas hal itu, ia mengucapkan banyak terima kasih karena hal itu sangat membantu. Lalu di tahun 2022 ada alokasi 50.000 yang akan diarahkan untuk CPMI yang tertunda. Saya yakin jika ini berjalan, harapan kita kepada mereka sebagai yang kami sering menyebutnya berangkat migran pulang juragan insya Allah bisa terwujud. Imbu Beni. Selanjutnya, Beni menyampaikan kepada Airlangga bahwa di masa pandemi biaya untuk PMI menjadi bertambah. Seperti pada kuartal akhir 2021, Korea Selatan menjadi salah satu negara yang mulai membuka keimigrasiannya untuk PMI di masa pandemi dengan persyaratan karantina. Namun terdapat kurang lebih 6.000 CPMI yang terhambat keberangkatannya. Ia berharap negara dapat menerima usulannya. Karena dalam kondisi normal saja negara memberikan biaya kepada PMI yang berangkat ke luar negeri dengan rata-rata cost starter Rp30 juta dikali 277.000 orang per tahun. Negara masih menerima devisa yang besar dari PMI. Negara hanya mengeluarkan uang Rp9 triliun tidak sebanding dengan sumbangan devisa yang mereka sumbangkan kepada negara per tahun sebesar Rp159,6 triliun. Tegas Beni. Pada kesempatan itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik kehadiran Kepala BP2MI dan menyatakan bahwa dalam meningkatkan derajat PMI tersebut dapat melalui koordinasi pemanfaatan dana PEN untuk PMI yang tertunda penempatannya akibat pandemi COVID-19, skema KUR penempatan PMI, dan pemanfaatan program prakerja bagi CPMI tertunda keberangkatannya akibat COVID-19. Kami sedang bersurat kepada Kementerian Keuangan. Alasan pemanfaatan dana PEN semestinya dapat diterima secara rasional di masa pandemi ini. Pembahasan teknis lebih lanjut akan dijadwalkan dengan Kemenkeu. Maka dari itu, kampanye PEN untuk PMI ini akan kita dorong, ujarnya. Menurutnya, yang menjadi fokus pemerintah adalah PMI yang bekerja di luar negeri karena sulitnya lapangan kerja di Indonesia, sehingga PMI mempertaruhkan segalanya untuk bekerja di negara lain. Maka dari itu tugas kita adalah mempersiapkan. Jadi saya ingin kalau BP2MI apa yang bisa kita tambahkan agar mereka bisa lebih sejahtera dan lebih mempunyai perlindungan dan lebih mempunyai skill. Kita pasti akan dorong sampai ke DPR nanti. Pungkas Airlangga. Cukup sekian ya, apabila informasi ini dirasa bagus dan berguna tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.